Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dalam Instagram Live yang akan membincangkan tentang lomba film pendek dengan tema moderasi beragama. Sudah hadir di tengah-tengah kita dengan para juri yang akan menjelaskan secara teknis bagaimana itu film pendek, lalu kemudian bagaimana konsep tentang moderasi beragama. Ya, kita mulai saja dialognya, kita ngobrol sambil santai gitu ya. Assalamualaikum, salam sejahtera para dewan juri. Saya kira untuk pertama kali sahabat religi, kita sudah melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kami mohon izin untuk bisa membuka masker ya. Ya, untuk pertama kali saya kira para sahabat religi, calon-calon terutama bagi calon peserta lomba juga mungkin ingin mengenal lebih dekat dengan para juri gitu ya, nanti yang akan melakukan penjurian. Saya kira dimulai dari Pak Tobib. Pak Tobib sehari-hari bertugas, beraktivitas apa ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, posisi saya dalam hal ini sebagai tim atau kelompok Pokja ya, kelompok kerja moderasi beragama di Kementerian Agama. Dan saya juga sudah biasa dan setiap malam minggu itu membuat cool tweet ya tentang moderasi beragama secara rutin gitu ya. Kebetulan memang saya juga penulis juga dan punya concern juga terhadap hal-hal yang berhubungan dengan moderasi beragama. Oh, ternyata yang malam minggu suka ikut kultit moderasi beragama ini orangnya. Dari Bib Ashar ya? Ya, betul, Bib Ashar. Bib Ashar. Ya, silakan Bang Darius, harinya aktivitasnya. Iya, saat ini aku punya usaha di Creative Production House. Jadi memang memproduksi segala jenis bentuk video ya, baik ya kalau lagi ketemu TVC, kalau lagi ketemu short movie untuk campaign brand atau company juga, terus juga digital, bahkan juga ada konten YouTube juga gitu. Jadi lebih karena kreatif dan produksi sih gitu. Sama juga ada sedikit bergerak di bidang fotografi komersial juga. Oh, lengkap sekali ya, dari mulai fotografi, Yeah. video. Sudah sekian tahun. Berapa tahun menggeluti dunia? Kalau foto mungkin hampir 25 tahun. Wow, oke, siap. Kalau video mungkin 2000, ya sebenarnya kalau resmi 2012 ya mungkin ya. 2012. Kalau sebelumnya tuh agak-agak kurang, masih ya belajar-belajar, tapi 2012 sudah masuk komersialnya gitu. Luar biasa, oke. Silakan Bang Hasan. Ya, nama saya Hasan, saya sehari sebagai editor film. Editor film. Ya. Kalau pernah dengar Filosofi Kopi, Filosofi. kebetulan saya editornya. Kalau sekarang ini lagi mengerjakan series untuk OTT ya. Series? Untuk OTT, Oh, platform TV. oke. Berarti dewan juri kita yang akan menilai film pendek yang teman-teman mungkin akan rencananya kirimkan sudah tidak diragukan lagi soal kredibilitas dan kiprahnya di dunia ini ya gitu ya. Untuk pertama kali mungkin kita perlu dapat penjelasan nih Pak Tobib. Tema besar dari lomba ini kan moderasi beragama, itu dulu nih temanya gitu ya, bahwa mungkin sahabat religi atau netizen yang lain juga untuk pengen tahu sebenarnya moderasi beragama barang apa, Pak Tobib. Ya, saya ingin memberikan penjelasan ya kaitannya dengan moderasi beragama. Banyak orang mungkin bertanya, sebenarnya moderasi beragama apa sih? Gitu ya. Sebenarnya kita memahami sederhana aja, bahwa moderasi beragama itu sebenarnya sikap perilaku, cara pandang keberagaman kita yang berada di jalur tengah. Jadi tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Artinya ya kita menjadi orang yang beragama yang sedang-sedang saja. Kalau kita menjadi orang Islam, menjadi orang Kristen, menjadi orang Hindu dan lain-lain, jangan lupa bahwa kita juga menjadi orang Indonesia. Jadi menjadi orang Indonesia yang beragama dan menjadi orang beragama yang hidup di Indonesia. Sehingga kita tidak keluar dari konteks itu ya. Sehingga sebenarnya moderasi beragama itu adalah bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah lama, yang
sebenarnya ada dalam sekitar kita yang sebenarnya kita bisa gali ya, soal toleransi, kehidupan yang rukun, damai, kebersamaan, persaudaraan. Itu adalah moderasi beragama. So simpel sekali. Simpel sekali ya. Iya. Jadi nggak rumit gitu yang seperti kita bayangkan, wah barang baru dan segala macam. Enggak, sebenarnya nggak begitu ya moderasi beragama. Enggak. Bahwa kita sudah menjalankan juga sebenarnya gitu kali ya. Betul, udah kita sendiri juga sudah menjalankan. Kalau tidak ada moderasi beragama, Indonesia ini tidak ada. Bagaimana kita, para tokoh ya, founding fathers kita itu membangun Indonesia itu memang berdasarkan kepada praktek moderasi beragama. Jadi apa namanya, mereka tidak memunculkan egoisme kelompoknya, egoisme keagamaannya hanya demi kepentingan kelompoknya, tapi bagaimana mereka bisa hidup bersama di Indonesia dengan saling menghargai atas keragaman-keragaman yang ada, keyakinan, cara pandang, aspirasi politik, itu semua berjalan ya karena praktek moderasi beragama. Kalau toleransi hubungannya dengan moderasi beragama itu apa sih? Ya, artinya toleransi itu kan kita menghargai atas perbedaannya. Jadi kita boleh mengekspresikan terhadap keagamaan kita, tapi juga jangan lupa bahwa kita juga harus menghargai terhadap keberbedaan orang lain gitu. Kita boleh mengatakan bahwa agama kita paling benar, oh it's okay. Tapi kita juga jangan melupakan bahwa ada pihak lain juga yang mengatakan agama saya juga benar juga. Artinya disinilah perlu menghargai antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kan jadi asik tuh hidup ya kalau sudah begitu. Baik, Bang Darius, ini kalau ceritanya konsep tadi itu ya, cara pandang, sikap beragama, itu kalau kemudian diterjemahkan dalam bentuk visual, gambar, itu kira-kira seperti apa ya? Kira-kira bayangkan untuk berikan gambaran juga nih buat para calon peserta. Iya, mungkin yang pasti kita harus cari ke sebuah perbedaan yang mereka bisa rukun hidup bersama sih. Itu sih kalau menurut saya ya, karena kalau tadi kata Pak Tobib kan tentang sikap ya. Jadi kalau menurut saya mungkin itu sudah ada dan warisan leluhur juga sih. Gitu. Boleh gue contohin nggak ya? Boleh. Nah, contoh nih, kalau menurut saya contoh nih ya, kayak kita mengenal suku Batak. Batak itu kadang-kadang satu marga itu ada yang Kristen, ada yang Muslim. Nah, suatu waktu mungkin anak mereka ini menikah. Nah, di adat Batak menikah itu pasti akan motong yang namanya babi. Nah, tapi dia punya juga saudara yang lain, yaitu yang mungkin beragama di luar itu atau Muslim anggap gitu ya. Nah, bagaimana acara itu berjalan dan mereka juga bisa hadir. Nah, akhirnya terutama masalah makan. Nah, akhirnya adalah menu makanan untuk nasional. Nah, menurut saya itu simple gitu loh. Tapi sebenarnya tuh kita tanpa sadar itu ada gitu kan. Nah, cuman bagaimana membuat ini jadi menarik dan menjadi insight sih kalau menurut aku. Itu kan kalau tadi mungkin kalau aku melihatnya ide dasar ya, maksudnya tinggal membuat itu jadi lebih menarik menjadi sebuah ya nanti ada lagi sih rumusnya gitu loh. Tapi mungkin kurang lebih begitu nggak Pak maksudnya Pak? Iya betul. Ya. Jadi keunikan-keunikan kita dalam memahami tentang keragaman itu yang perlu kita eksplor ya, supaya masyarakat tahu oh Indonesia itu asik semuanya gitu. Yeah. Jadi menurut saya itu sebenarnya ada di sekitar kita, cuman kita sensitif nggak melihatnya gitu loh. Untuk itu diangkat jadi sebuah cerita gitu loh. Iya. Nah, ke Bang Hasan, itu kalau misalnya Bang Hasan ini juga saya sempat browsing berapa kiprahnya juga sebagai editor lalu kemudian pernah menjadi pemenang festival film gitu ya. Nah, kalau gambaran untuk teman-teman ingin mengikuti lomba semacam ini dengan tema moderasi beragama, itu kira-kira tips, trik yang mereka harus perhatikan apa kira-kira? Oke, tipsnya adalah sebenarnya simpel sih, baca aturannya seperti apa, temanya seperti apa, karena bisa jadi kita punya film bagus ya, tapi nggak cocok untuk festival itu. Jadi ketika kita punya film menurut kita udah bagus banget dan nggak menang di festival itu, bukan berarti festivalnya yang nggak bisa menilai film kita. Mungkin kita nggak nemu festival yang cocok aja untuk film kita gitu. Nah, karena ini adalah lombanya sudah dibuat, temanya sudah ada. Kalau kebetulan filmnya ada bagus, kalau filmnya belum ada, ya bikin film yang temanya memang sesuai dengan kebutuhan festivalnya. Karena kadang sering tuh, dulu juga saya pernah bikin lomba festival film pendek juga. Itu banyak sekali film yang kita terpaksa gugurkan karena syaratnya tidak memenuhi gitu.
syarat administrasi, Administrasi, syarat teknis gitu ya. Ya memang kan kita juga sudah punya petunjuk teknis yang itu juga sudah ada ditentukan, dan teman-teman bisa ngecek di apa namanya, di bio Kemenak RI. Itu petunjuk teknis sudah ada di sana, ada ketentuan-ketentuan. Yang pasti administrasi dan segala macam harus terpenuhi dulu tuh sebelum ngomong pesan. Walaupun pesannya itu adalah yang paling utama gitu nggak kira-kira dari sekian banyak film, dari sekian teknis pembuatan, lighting macam-macam, pesan itu yang paling utama kan gitu ya. Ya gimana Bang Darius? Iya, yang pasti sih ending dari sebuah cerita kan pasti impact yang dirasakan si penonton apa sih, atau nilai pesan moralnya yang didapat tuh apa gitu. Itu sih artinya itu harus bisa terdeliver gitu loh, gitu. Dengan berbagai macam cerita, sudut pandang dan lain-lain gitu. Itu sih menurut saya. Iya, Pak Tobib, itu kalau moderasi beragama yang dimaksud tadi cara sikap segala panjang itu terjemahannya saya mungkin juga perlu dieksplor lagi tuh, terjemahan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Tobib. Iya, jadi gini ya, sebenarnya kan tadi saya sampaikan bahwa kehidupan di lingkungan masyarakat kita itu sebenarnya sudah mempraktekkan moderasi beragama, kaitannya dengan isu-isu tentang kerukunan, hidup damai, menghargai terhadap perbedaan, menghargai keragaman. Ini sebenarnya bisa dikemas ya, bisa dibikin semacam sebuah cerita yang bisa memunculkan feel orang, oke, kita harus mempertahankan ini gitu. Jadi kita tidak boleh kita tidak membangun image bagaimana kita itu menjadi orang yang pengen benar sendiri. Tapi bagaimana justru kita beragama itu memberikan kedamaian, memberikan ketenangan bagi orang lain gitu. Jadi karena prinsip kita beragama adalah bagaimana kita memuliakan sesama. Itu yang paling pokok dalam moderasi beragama. Kalau kita sudah memuliakan, kita mampu untuk memberikan orang nyaman, itu kan jadi enak gitu loh hidup kita itu gitu ya. Ya masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya persepsi, punya pemahaman, punya tafsir agama, monggo. Iya. Tapi yang penting kita punya bagaimana kita mampu untuk mengungkapkan dan kita mensosialisasikan produk film ini itu menjadi lebih menarik, dan akhirnya orang berpikir oke, kita sama-sama menjaga Indonesia dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Karena ya Indonesia saya kira menjadi laboratorium kerukunan dan perdamaian di dunia yang perlu kita jadikan kita kembangkan terus gitu. Jangan sampai kita menjadi negara yang jadi hancur-hancuran hanya gara-gara ego keagamaan kita yang nggak bisa menghargai terhadap perbedaan. Luar biasa ya. Jadi maksud saya itu kalau diterjemahkan ke dalam sebuah karya visual, film yang ada lighting, ada adegan, itu kira-kira mudah atau sesuatu yang sulit? Sebenarnya sih awalnya harus dari konsep ceritanya dulu sih menurut saya, karena pasti skenario itu jantungnya kan. Nah, jadi key-nya sih di situ gitu. Karena kalau udah kayak gini kadang-kadang kan ada pertimbangan antara teknikal dan isinya, pasti kita akan bisa berasa nih gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih ke ide cerita dulu, ide cerita ya, yang pasti sesuatu yang bisa memberikan warna, rasa, bahkan juga pengetahuan baru kita gitu. Itu kan juga sesuatu yang pasti akan nggak biasa kita terima. Oh ternyata misalnya di daerah ini, ada loh yang begini gitu loh, misalnya gitu. Di daerah sini, ada loh yang bisa begini gitu. Itu kan walaupun kita mungkin tinggal di Indonesia yang udah berapa puluh tahun, tapi kita baru sadar ternyata ada loh gitu loh. Gitu kan, walaupun memang ini fiktif yang bisa dikembangkan juga sebetulnya gitu, tapi pasti saya yakin semua itu berangkat dari kisah nyata gitu loh, karena supaya logis gitu kan. Gimana Bang Hasan? Ya, benar ya, dalam sebuah film yang paling penting adalah sebuah cerita. Kalau kita nonton film pulang dari bioskop, yang kita ceritain ke teman-teman apa sih? Cerita ya? Ceritanya bagus kan? Mau teknisnya mau bagus mau enggak itu nomor tar dulu deh. Nomor satu adalah ceritanya. Nah untuk bikin cerita yang bagus, nah itu yang kemudian jadi pertanyaan kan. Cerita yang bagus itu seperti apa adalah cerita yang dikuasai oleh pembuatnya, oleh penceritanya. Saya orang Cirebon. Saya cerita soal Batak nggak ngerti apa-apa, ya kan? Saya pernah tinggal di Jogja, saya cerita soal Jogja, saya bisa cerita. Tapi kalau misalnya disuruh cerita soal Jepang, apalagi itu saya nggak ngerti itu. Tapi bukan berarti saya nggak bisa cerita soal Batak, saya bisa. Saya tinggal yang saya butuhkan adalah saya tinggal riset, saya baca, ada Google, ada teman. Saya bahkan pernah bikin film yang lebih kurang temanya sama ya, kita judulnya Semesta.
Semesta itu ngomongin soal climate change, tapi dari sudut pandang orang beragama. Ada 7 tokoh dan ini dari agama yang berbeda-beda. Saya pernah asisten satu, itu dia mengundurkan diri karena dia agamanya beda sama saya. Dia bilang, Mas, saya nggak ngerti agamanya Mas itu. Loh, ini nggak bicara soal film beragama, ini ngomongin film climate change gitu. Terus akhirnya selalu kan apa, ya saya juga nggak paham agama dia kan, saya kan belajar agama. Akhirnya saya belajar tuh, oh kalau Kristen tuh gimana, kalau Katolik gimana, keuskupan tuh gimana, pastor tuh siapa gitu loh. Saya tanya ke teman saya, sama saya ditanya, saya mau pindah agama? Enggak, gue lagi mau bikin film tentang beragama gitu loh. Jadi emang selama begitu kita deket sama ceritanya, pasti kita kalau cerita ke orang lain juga pasti enak gitu. Bang Dirius suka kopi kan? Yep. Kopi gimana Bang menurut Bang? Iya, kalau gue mau bisa ngebangun mood booster ya. Tanya sama orang yang nggak suka kopi kecil. Kopi gimana? Asam lambung. Kalau kita nggak punya kedekatan, kalau orang bilang kan, saya selalu bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Jadi kenalan dulu deh sama yang mau diceritain ke orang itu, kenalan dulu. Kita tumbuh care kita di situ. Kalau kita udah sayang kan pasti cerita ke orang lainnya juga pasti akan lebih menyenangkan. Akan lebih, ya kita dengar cerita dari pelaku langsung sama cerita dari yang katanya orang lain kan pasti berbeda kan tuh. Artinya kalau misalnya film itu dibuat dengan penguasaan yang baik, itu pasti dia menyampaikan pesan dengan baik, itu nggak sih? Mudah-mudahan. Belum tentu juga berarti. Belum tentu juga. Karena ada teknis-teknis ya, ada teknis-teknis ya soal bagaimana membangun kedekatan misalnya dengan adegan dan macam-macam gitu kali ya. Kalau di dalam film kan lebih kompleks ya, lebih kompleks kan gambar bergerak. Tapi biasanya sih, selama ceritanya bagus, meskipun let's say kameranya jelek atau soundnya jelek, selama gambar ceritanya bagus, orang masih akan enjoy. Begitu juga kebalikannya. Waktu saya kuliah, saya pernah diputerin film yang secara teknis bagus banget. Cuma kan saya ngerti ceritanya, saya nggak tahu itu film bagusnya di mana. Gitu. Kan bisa gambarnya ada ya. Nah, buat saya ketika saya punya film, gitu, katakanlah Bang Riz gitu, bikin film, begitu orang komentar. Kalau orang komentar film saya bahwa Mas gambarnya bagus, saya sakit hati. Saya bikin film, bukan mau bikin gambar bagus. Gitu. Oh gitu ya? Gitu ya? Sebagai editor ketika dipuji, Bang editannya keren, itu... Apalagi editor ada bilang, Mas editannya bagus. Karena kalau di editing ya, kita punya sebuah pendapat bahwa editing itu semakin nggak kelihatan editannya, itu semakin bagus. Semakin orang nggak ngeliat kita kerja, itu berarti kerja kita bagus. Selama orang tidak melihat bahwa ini adalah sebuah gambar yang diambil oleh sebuah kamera, maka itu adalah gambar yang bagus gitu. Ketika kita ngeliat foto nih ya, indah gitu. Kita nggak, ini pakai kamera apa ya? Ini pakai lens apa ya? Ya kita menikmati keindahannya kan, kita menikmati ceritanya gitu. Enggak, tapi kalau kan maksudnya gini, di antara yang mengikuti acara ini gitu ya, live IG ini kan diantaranya adalah para peserta ya, calon peserta lah yang ingin mengirimkan gitu. Pasti kan mereka juga ingin mendapatkan insight lah gitu secara teknis gitu untuk bagaimana membuat film dan misalnya dalam mengedit film atau soal lighting dan segala macam. Itu saya kira perlu juga tips-tips kayak begitu untuk disampaikan ke sahabat religi yang mungkin nanti akan mengikuti. Bang Darius. Iya, jadi kalau sebenarnya tuh kalau secara produksi ya, sebenarnya dibagi 3. Pertama itu pre-production. Jadi pre-production itu lebih kayak persiapan kreatif atau konten atau isi atau mungkin dalam proses penulisan skenario itu dulu sendiri. Itu pre-production sebutnya. Nah kemudian production adalah day shoot, ketika kita syuting. Nah setelah syuting pasti nanti akan masuk kayak ke part om ini yaitu editing gitu kan. Nanti barulah masuk lagi detail-detailnya tuh, mungkin musik scoring atau audio, mixing apa dan lain-lain. Tapi 3 besar ini sih sebenarnya. Nah biasanya tuh ada rumusnya juga gitu. Ketika pre-nya mateng, pasti di sininya mateng, sininya mateng. Tapi kalau di sininya berantakan, pastinya akan berontuk. Nah, jadi artinya apa? Tetap cerita dan persiapan itu harus matang menurut saya. Jadi well prepare, maka sini semuanya akan jalan sih. Walaupun pasti tetap masalah-masalah sih pasti ada, tapi lebih terkontrol, lebih teratasi dibanding ketika nanti di sini ya udah kita main bikin tapi nggak tahu mau bikin apa, atau ketika syuting baru diskusi. Nah itu repot. Ongkos produksinya bisa jadi mahal karena misalnya makan waktu yang lebih panjang juga gitu kali ya. Akan lebih mahal lagi kalau filmnya nggak jadi, Mas. Iya.
Pak Tobib. Nah, ini Pak Tobib juga lama bergelut di dunia podcast begini, juga terlibat gitu ya, cerita pernah menjadi juri film gitu. Itu kira-kira diterjemahkan tadi tuh Pak, soal moderasi beragama di visualkan lalu kemudian diikuti oleh banyak orang. Itu sebenarnya bisa dan mungkin ya Pak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi kita mungkin sebenarnya dibutuhkan kreativitas kita ya untuk menggali tentang kearifan di masyarakat kita ya. Ada satu contoh yang menarik ya di Kudus itu. Kalau Mas Rusdi ngelihat main di Kudus itu tidak ada namanya soto sapi ya. Adanya soto kerbau ya. Itu adalah bagian dari kearifan lokal yang diajarkan oleh Sunan Kudus, di mana masyarakat tidak dianjurkan untuk menyembelih sapi karena memang menghargai bagi orang Hindu yang ada di sana, karena sapi sebagai binatang yang dihormati di sana. Kan betapa mulianya gitu ya, untuk bagaimana kita beragama gitu ya, bukan melarang tapi menganjurkan agar kita bisa menghargai mereka. Nah, contoh-contoh yang seperti ini saya kira itu penting ya, karena kita tidak menonjolkan ego kita dalam beragama, akan tetapi kita mencoba untuk mengeksplorasi terhadap suatu keyakinan itu bisa membuat rahmat gitu ya, membuat orang tuh nyaman gitu ya bahwa kita beragama, yang bisa membuat lingkungan tuh menjadi lebih enak gitu ya. Jadi tidak tergantung pada satu titik keyakinan yang bisa menimbulkan masalah. Iya, jadi berarti ada sebenarnya di moderasi beragama itu punya muatan-muatan nggak Pak? Pak Tobib, yang ingin disampaikan atau nilai-nilai yang ingin ini bagian dari pengetahuan kita juga gitu untuk. Mungkin saya akan sedikit bercerita tentang sebenarnya apa sih indikatornya, mungkin banyak orang tanya ya. Oke. Indikator moderasi beragama itu seperti apa sih gitu. Yang pertama adalah soal komitmen kebangsaan. Kalau kita menjadi orang Muslim, kita menjadi orang Kristen, menjadi Buddhis dan lain-lain, karena tadi yang saya sebut kita menjadi orang beragama, kita hidup di Indonesia, maka kita juga harus memiliki komitmen kebangsaan kita. Jangan sampai kita keluar konteks. Kan kita menjadi orang Islam ya, sekaligus kita menjadi orang Indonesia, kita harus bisa mendialogkan antara kita berislam dan kita tinggal di Indonesia. Karena ada prinsip-prinsip di mana agama itu kan tidak lepas dari ruang dan waktu. Dia berdialog dengan budaya, berdialog dengan tradisi gitu ya. Sehingga beragama itu menjadi mengasihkan gitu ya, bukan menyeramkan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah toleransi, jelas. Karena Indonesia adalah negara yang plural, negara yang majemuk, maka kita harus memiliki rasa tepos liro dalam bahasa Jawanya itu ya, toleransi terhadap perbedaan. Nah, dengan toleransi ini maka orang itu merasa nyaman dengan keberadaan orang yang mungkin berbeda dengan kita gitu ya. Nah, yang ketiga indikatornya itu adalah anti kekerasan. Dan saya kira agama itu salah satu tujuannya adalah untuk memberantas terhadap kekerasan. Ya, baik secara fisik, secara verbal maupun secara psikologis. Nah, tentu dengan ketika kita memiliki paradigma ini, cara sikap beragama kita dengan anti kekerasan, saya kira orang itu memahami tentang substansi kita dalam beragama. Dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi. Jadi yang tadi saya sebut bahwa agama itu kan tidak lepas dari jadi atas duduk langsung ke bawah, itu kan enggak ya? Tapi ada proses budaya di situ, ada dialog, ada keterlibatan tradisi, ada cara berpikir gitu. Makanya dalam satu teks itu, dalam teks suci agama, tidak sama setiap orang memiliki pemahaman. Ada berbeda-beda. Ini satu agama loh. Bagaimana kita memiliki agama yang berbeda, kan macam-macam, berisukan banyak. Nah itu makanya atas perbedaan ini diperlukan kita dalam cara sikap dan perilaku yang moderat ya, ada di tengah-tengah. Iya, Pak, itu tadi ada cinta kebangsaan, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, satu lagi tradisi, penerimaan. Itu apakah orang yang dikatakan moderat, apakah harus memuat 4 indikator itu atau sebenarnya salah satu untuk mengikuti itu dia bisa dikatakan moderat? Iya, orang moderat itu ya indikatornya 4 itu. Oke. Enggak hanya misalnya dia dia
anti kekerasan, tapi dia tidak menerima terhadap tradisi, kan dia termasuk melakukan kekerasan juga terhadap budaya. Saling berkaitan gitu. Sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Iya, Bang Hasan, itu saya membayangkannya kayak misalnya cerita menurut pengalaman Bang Hasan untuk kemudian mengeksplor isu-isu semacam ini sebenarnya mungkin dan mudah atau sangat sulit? Harusnya sih sangat mudah ya. Karena tema seperti ini tuh sebenarnya di sekitar kita ada gitu. Soal perbedaan itu kan tadi sempat di-mention juga bahwa toleransi sama moderasi adalah pada dasarnya dua hal yang berbeda gitu. Kalau toleransi mungkin cenderungannya lebih ke antar beragama, sementara bahkan di moderasi kalau saya tangkap bahkan sesama agama yang sama pun butuh toleransi kan. Bagaimana sebuah perbedaan itu dianggap sebagai sebuah kekayaan dan bukan sebagai sebuah yang harus dibeda-bedakan gitu. Bahwa kayak misalnya Lebaran, kenapa sih ada kupat gitu? Kenapa sih kupat di tempat kita, di tempat orang lain berbeda gitu? Sebenarnya ada yang menarik nggak sih dari kupat untuk diceritakan? Gitu? Apakah hanya sekedar makanan festif aja gitu? Lalu tiba-tiba kita dengar ada juga yang namanya cap gome gitu, yang saya rasa mirip sekali rasanya ya. Cap gome, oke. Dan ternyata memang benar sama. Jadi ternyata cap gome itu adalah keturunan Cina yang tinggal di Indonesia yang kangen sama kampung halaman dan bikin festival sendiri yang makanannya mirip sama makanan orang Muslim. Karena mereka merayakannya adalah bulan penuh, makanannya adalah lontong yang menyerupai bulan purnama kan. Sementara kalau kita kupat, ya kupat kan kulo lepat atau memang kita mengaku salah bahwa kemudian kita merayakan kemenangan juga gitu. Jadi artinya kalau kita memang mau saja gitu sensitif dengan lingkungan sekitar kita ya gitu ya, yang terkait dengan moderasi beragama itu sebenarnya cerita ada di rumah kita, cerita pergaulan kita. Kadang-kadang kita kurang sensitif gitu kali ya. Ya pernah kepikiran di kita apa yang menarik, coba digali. Siapa tahu itu benar-benar menarik untuk diceritakan. Karena yang penting adalah kedekatan. Kalau kita nggak punya kedekatan susah buat cerita. Gimana Pak Gus, ada komentar? Iya, paling nggak ya kayak tadi dibilang si Ob, ya paling nggak memang harus ada experience di situ, observasi juga. Jadi biasanya nanti detailing yang akan dapat. Nah kadang-kadang dari detailing ini yang akan nanti diambil yang menarik sebetulnya. Biasanya kan orang akan lihat general nih, tetapi ketika kita selamin lagi ke dalam lagi, ternyata ini bisa jadi impact berbalik yang menjadi besar gitu loh. Iya. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi makanya kadang juga beberapa pemain film gitu, kadang dia kalau mau dapetin aktor peran, kadang dia harus kayak contoh kayak kalau nggak salah tuh siapa ya, lupa saya, pasti berbisik tuh si siapa ya, Kristen Hakim. Nah dia sampai sebulan di daerah sana, di daerah mana ya, lokasi Bang Tritis, dia sampai sebulan nyampur sama warga gitu loh. Dia mau dapetin feel-nya. Untuk mendapatkan feel-nya. Dia nggak mau dicet. Saya kebetulan ngerjain Behind the Scene waktu itu editingnya. Ada tuh shot yang dimana si Kristen Hakim sebelum syuting, sebelum take ya udah pakai kostum itu naik turun bukit pasir itu. Supaya untuk mendapatkan apa? Ya biar muka melasnya itu nggak bohongan gitu. Ya, sampai skinnya nggak mau dia, kulitnya nggak mau di make up, tapi natural. Sampai begitu ya. Tapi menariknya bahwa itu tidak cuma dilakukan oleh kalau tadi kan seperti misalnya ada pre-production, ada production sama post production ya. Bahwa kami yang di post production pun juga melakukan hal yang sama. Bahwa untuk cerita soal kayak tadi saya bilang kan saya mau cerita soal agama lain, saya belajar agama lain. Mau cerita makanan, saya coba rasain budaya situ makannya kayak gimana gitu. Editor juga harus bisa masuk punya ke kedekatan dengan cerita-cerita itu. Saya bahkan ini saya punya cerita ya. Saya punya asisten, saya punya editor. Ada 3 nih, kita kerjain program yang sama, editornya 3. Satu sudah menikah, punya anak. Yang satu baru aja menikah ketika programnya jalan. Yang satu belum pernah pacaran sama sekali, belum nikah ya. Nah dari 3 ini hasil editannya sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Ya? Bahkan saya tanya, ini waktu saya sebelum tahu status dia, saya nanya ke dia, kamu belum pernah pacaran ya? Kok tahu Mas? Kelihatan dari editannya beda banget gitu. Emang yang diedit apa? Emang hubungan romans. Dan berasa gitu bahwa kangennya orang yang pernah pacaran sama yang nggak pernah pacaran itu beda. Makanya ada dibilang juga Mas, editor tuh second director. Second director. Jadi dia akan memfinalisasi gitu-gitu. Iya, karena nanti dia harus bisa menerjemahkan kayak penekanan atau mungkin emosinya di part mana ya di editor. Tentu terlewat QC si director, sutradara gitu sih. Ya untuk sahabat religi yang hari ini
mengikuti program atau menyaksikan IG Live Kemenak hari ini. Saya kira bisa atau bahkan ini terutama untuk para calon peserta, kalau ada pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin ditanyakan kepada Dewan Juri bisa tulis di kolom komentar di IG Live Kementerian Agama. Jadi ngomong soal cerita memvisualkan sesuatu itu punya seni sendiri gitu kali ya, gitu. Misalnya pemahaman yang Pak Tobib tadi sampaikan itu kan semua udah ditangkap, lalu kemudian ada capture kehidupan masyarakat itu sudah di capture, tapi lalu kemudian itu diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Itu ada teknik-teknik sendirinya gitu. Pastinya sih ya. Pastinya ya. Jam terbang itu nggak bisa bohong bahwa semakin banyak jam terbangnya pasti kualitasnya juga akan membaik. Tapi bukan berarti jam terbang nggak bisa dibeli ya. Kalau ada banyak tempat supaya kita bisa beli jam terbang. Contoh misalnya kita bisa tonton film orang gitu kan. Kita cari referensi yang bagus gitu kan. Nah, ketika kita tonton referensi itu kita coba gali. Kenapa sih filmnya bagus? Kenapa sih filmnya jelek? Sukanya di mana? Nggak sukanya di mana? Kalau suka nonton film, paling banyak nonton film berapa kali? Pernah suka? Film yang Mas suka apa? Contoh misalnya. Berat nih pertanyaannya. Suka nonton film nggak ya? Biasanya kalau film bagus kan kita mau nonton 2 kali, 3 kali. Gitu ya. Untuk film yang sama? Untuk film yang sama. Untuk film yang kita suka. Ketika nonton yang pertama kita masih ketawa, masih ketakutan, masih anak saya kalau nonton film masih ngumpet di balik punggung saya gitu kan. Sampai nonton yang udah kedua, ketiga tuh udah yang dilihat beda lagi gitu. Ditonton pertama beda, ditonton kedua beda, ketiga beda. Itu semakin kita melihat keunikan dari filmnya apa. Kenapa kita nangis? Kita bisa lihat di film ketika nonton yang kedua kalinya. Nonton yang ketiga kali kita tahu, oh ini yang bikin orang jadi nangis nih. Oh begini cara dia menyusun puzzle-nya gitu. Jadi jam terbang itu bisa dilakukan dengan cara menonton film-film yang sesuai dengan yang diminati gitu ya, untuk kemudian dieksplor. Sekolah contoh misalnya. Pertanyaan tadi, film apa yang pernah saya tonton kemudian berkesan? Yang saya ingat itu Badai Pasti Berlalu. Itu saya kira tahun berapa ya? Saya lupa juga tuh, tapi itu yang termasuk yang saya ingat. Pak Tobib, film apa Pak Tobib? Saya film komedi ya. Komedi termasuk paling susah untuk dibuat. Nah, kok gitu ya? Karena orang ngelawak lucu, ngelawak lagi masih lucu, ketiga keempat, nah kita sebagai orang yang terutama di editing ya, harus tetap bisa tahu bahwa ini akan lucu loh. Karena kita udah kebal nih kita udah take-nya berkali-kali, kita ngeditnya juga berkali-kali, revisi sampai nanti juga bisa jadi tips ya. Kalau kita jadi editor kalau kita di editing jangan terlalu pede sama penilaian kita. Kita butuh tetap penilaian orang lain. Saya kalau lagi ngedit di rumah, saya ajak istri saya untuk nonton. Lihat deh nonton gitu. Nah, lagi nonton itu kita lihat mukanya dia tuh. Reaksinya. Kita lihat reaksinya dia happy atau enggak. Sama kalau kita nonton bioskop, kita lihat orang begitu lampu nyala, kita lihat mukanya kan. Sebel, pengen buru-buru pulang, atau masih pengen ngobrol gitu. Ketika muka yang kita mau udah dapet, kalau perlu saya biasa suka nitikin tuh. Di sini harusnya orang ketawa, di sini orang harusnya marah, di sini harusnya orang nangis. Sampai begitu ya? Sampai situ. Tapi kalau misalnya sepanjang nonton saya lihat orang handphonenya nyala semua, film saya membosankan berarti. Karena lebih suka main handphonenya sendiri kan. Nah, itu harus lebih terbuka bahwa orang lain mungkin nggak suka, mungkin juga suka, tapi bukan berarti harus didengerin sepenuhnya ya. Karena seringkali ini kita kan juga beberapa PH tuh punya kebiasaan FGD ya. Jadi sebelum filmnya rilis, sebelum filmnya dikunci, kita tontonin dulu ke beberapa orang, kita dengar komennya. Yang namanya orang kalau dikasih kesempatan komen kan pasti bisa macam-macam tuh. Nah, ketika orang komen macam-macam, jangan keburu pede bahwa film kita jelek. Bahwa ketika komennya banyak, berarti mereka antusias. Kenapa komennya kok bisa macam-macam ya? Karena sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing kan. Tapi kalau kalian nonton film, gimana filmnya? Bagus gitu kan. Oh, hati-hati ya dengan salah dengan film kita. Karena semua orang bilang bagus tapi nggak ada komen gitu loh. Harusnya ada komen ya? Karena antusias nggak bisa ditipu kan? Iya. Kalau kita antusias pasti akan cerita. Sesebel-sebelnya kita sama film yang ditonton, pasti akan punya antusiasme. Dan sejarah membuktikan film yang dibicarakan banyak orang, meskipun dicela rame-rame, adalah film yang laku. Antara laku dan bagus itu kalau bagus tidak ada indikatornya. Semua orang boleh bilang bagus, semua orang bilang jelek. Tadi saya bilang kan ada festival film yang di festival ini dimenangkan karena sesuai dengan
kriteria festivalnya, di festival lain bahkan mungkin seleksi aja nggak masuk gitu. Tergantung temanya ya. Tergantung temanya. Tidak ada yang bagus dan salah, tidak ada yang bagus dan benar di film, dan bahkan tidak ada yang benar dan salah di film. Yang ada? Yang ada ya suka atau enggak aja gitu. Semuanya benar, semuanya benar, semuanya bagus. Sangat relatif kalau begitu ya. Sangat relatif. Ada levelnya ya. Ya tinggal kita targetnya mau gimana. Kita mau misalnya kita punya YouTube, kita mau viewernya mau berapa gitu kan. Berarti kita harus targetkan, oh kalau targetnya seperti ini berarti cari kebutuhan filmnya yang seperti ini. Kita nggak bisa bikin satu formula untuk semua kebutuhan gitu. Oke, ada tergantung segmen-segmennya juga gitu kali ya. Tergantung tema-temanya gitu ya. Kalau gini, ada juga teman-teman itu yang antusias mengikuti lomba ini, Pak Tobib, itu termasuk juga anak-anak madrasah atau bahkan ASN Kementerian Agama yang mereka juga tahu tentang konsep moderasi beragama, mereka punya kemampuan untuk membuat film. Nah, mereka tuh juga mau ikut terlibat nih bikin semacam begini. Secara teknis, Bang Darius, apa yang perlu mereka perhatikan? Ya, yang pertama sih sebenarnya dari skrip itu bagaimana dia menerjemahkan ke visual sih. Karena itu banyak banget dan itu tergantung dari si direkturnya menerjemahkan. Misalnya Anissa sedang menangis, terus kemudian lari. Nah, mau gimana nih gambarnya? Apa langsung shot mata doang atau apa? Ini kan macam-macam nih. Nah, itu tergantung dari knowledge si saudaranya juga, cara pandang dia atau part mana yang mau ditekan gitu-gitu kan. Nah, dia harus punya rasa di situ gitu loh. Untuk ngebangun emosi dari satu scene ke scene yang lain itu gimana gitu loh. Jadi kalau mau membuat film itu kira-kira minimal komponennya apa aja tuh? Misalnya, ya mungkin ini sekaligus untuk kemudian mengedukasi gitu kali ya Pak Tobib, untuk kemudian teman-teman yang ingin mencoba baru membuat produksi film misalnya, itu kira-kira komponen yang harus ada minimal apa yang perlu diperhatikan gitu? Ya, yang pasti sih kayak saya bilang pertama itu skrip, karena dari skrip ini baru bisa di breakdown ke semuanya. Dari skrip ini nanti skrip itu ide ya? Bukan, cerita. Okay. Skenarionya. Ya, dari skenario ini baru nanti semua bisa ke breakdown, kayak butuh karakter pemain yang kayak apa, lokasinya di mana, terus tuntutan. Jadi apa yang ada di skrip itulah tuntutannya gitu loh. Gitu. Nah, nanti dari skrip ini baru nanti di breakdown lagi. Nah, butuhlah nanti mulai kameramen misalnya kalau dengan small team ya. Audio man misalnya gitu, terus juga mungkin juga ya kalau di breakdown banyak secara tim besar ya pasti banyak banget, tapi mungkin ya sebisa mungkin dengan mereka yang ada dimaksimalin aja. Mungkin kadang-kadang juga perlu ngerangkap kalau emang butuh tim, memang kekurangan tim gitu, mau nggak mau gitu, tapi yang penting ya kameramennya ada, terus pemain, terus juga kalau memang perlu juga kadang-kadang butuh kayak ya ada treatment khusus juga, kayak misalnya dia coba dulu tes cam atau apa untuk mau dapetin gradingnya mau kayak apa, moodnya kayak apa gitu-gitu kan, karena itu ya warna tentu terasa juga gitu loh. Jadi emang agak panjang banget sih prosesnya. Nggak cukup lah sejam 2 jam ini ya untuk teknis kalau film ya. Boleh ngasih tips singkatnya kira-kira seperti ini. Tips singkatnya adalah yang penting gambar terlihat jelas, cukup tercahayai, suara cukup terdengar. Tipsnya seperti itu, dan cerita cukup sederhana. Karena kalau misalnya tadi dibilang ada ASN kementerian, ada MTS, hati-hati tuh. Justru yang ngerasa ahli, ngerasa menguasai, malah jadinya filmnya jadi nggak bisa, ceritanya jadi nggak bisa sederhana. Jadi kayak ada 4 poin nih, 4-4-nya harus masuk, porsinya harus gede-gede semua. Padahal kan 4 ini kalau kita benar-benar memahami moderasi agama, semuanya pasti akan dilakukan, tinggal kita mau kuatnya di sebelah mana. Kan nggak mungkin kita hanya anti kekerasan tapi tidak toleransi. Iya, betul. Oh, pasti udah otomatis kan, tinggal kita kuat yang kita kuasin mana, itu yang kita kuatin. Terus dari cerita, kalau kita punya cerita, cara paling ngetesnya adalah kalau tadi nonton film yang udah jadian, kita ceritanya sama orang lain. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Orang pertama nggak tertarik, oke kita perbaiki lagi. Cerita orang lagi, orang lebih tertarik. Terus digali. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bikin aja dulu filmnya jadi. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita nggak pernah bikin film, nggak akan pernah bikin film bagus gitu. Saya bisa bikin film bagus setelah puluhan tahun, gitu, setelah belasan tahun. Film pertama saya tonton lagi, malu juga saya ngeliatnya. Itu rumus untuk seluruh ini kali ya, seluruh activity gitu ya, dimulai ya. Kalau saya nggak pernah bikin film yang jelek itu, saya nggak akan pernah bikin film yang bagus sekarang gitu.
rumus penulisan gitu juga ya Pak Tobib? Sama. Pak Tobib ini punya banyak juga buku gitu ya. Rumus penulis juga begitu, nulis aja dulu gitu. Betul. Jadi buku yang bagus adalah buku yang jadi. Oh, Betul. Tadi saya bilang akan lebih mahal produksi filmnya kalau filmnya nggak jadi gitu. Karena uangnya dibuang semua tuh nggak jadi apa-apa. Ada istilah yang menarik gitu ya. Sejuta ide itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu ide yang direalisasikan. Betul sekali. Siap. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang. Karena syuting itu bisa sangat melelahkan, bisa jadi kita temenan baik, begitu syuting kita berantem. Ada sebuah pepatah yang dikutip oleh banyak orang, pain is temporary, film is forever. Dalam artian secapek-capeknya kita syuting, kelar syuting, ajak makan bareng itu semua hilang. Filmnya jadi bagus, secapek apapun itu hilang semuanya. Tapi kalau filmnya jelek, sampai 7 turunan juga filmnya akan abadi jeleknya gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau filmnya bagus, film sampai 7 turunan pun juga akan tetap dibilang bagus gitu. Tapi memang itu ya tujuannya Pak Tobib ya, apa namanya dari kegiatan ini gitu, Pak Tobib juga sebagai PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi yang mengampu panitia teman-teman ini gitu. Ini bagian dari programnya Pak Tobib. Tapi kira-kira itu juga kan sebenarnya Pak Tobib yang jadi tujuan kita untuk membuat film pendek. Tadi juga ada lomba foto bercerita tentang moderasi beragama gitu, untuk kemudian dikenang, untuk kemudian tersosialisasikan. Jadi intinya sebenarnya kan ini memperkaya literasi masyarakat, baik dalam bentuk film, ya baik dalam bentuk film maupun dalam bentuk foto, ya. Sehingga masyarakat itu menjadi bertambah wacananya ketika mereka melihat film itu. Betul. Sehingga bukan hanya sekedar apa yang mereka baca, bukan hanya sekedar mereka dengar gitu, tapi juga mereka yang lihat secara langsung. Oh iya, ternyata banyak contoh loh yang bisa diberikan. Tentu ya mungkin dalam pandangan saya yang perlu dimunculkan itu adalah sesuatu yang sesuatu ide-ide baru yang bisa mengembangkan budaya moderasi kita gitu ya. Mungkin di antara kita soal kerukunan, soal toleransi, soal penghargaan terhadap perbedaan itu satu hal yang biasa. Iya. Tapi bagaimana memunculkan sesuatu yang yang lain dari yang sebelumnya gitu, saya kira itu menarik ya, lebih menarik daripada itu ya. Sehingga saya beberapa kali melihat film pendek yang hanya sekedar beberapa menit, lalu kemudian sebenarnya sederhana idenya, cuma memberikan sesuatu yang baru gitu bagi orang yang ternyata ada nilai dalam yang bisa kita contoh dari apa yang dibuat gitu. Mungkin kalau dalam bentuk karya visual mungkin itu bahkan lebih ini kali ya, maksudnya diseminasinya gitu ya, cakupan orang nanti akan mengaksesnya itu harusnya akan lebih besar mungkin gitu ya. Ya maksudnya ketika ada film yang masyarakat tadi misalnya Kudus gitu yang terjadi, lalu kemudian divisualkan, lalu kemudian nanti kita juga upload gitu ya, masyarakat dunia semakin kenal gitu. Ya memang itu kekhasannya produksi-produksi karya-karya visual yang yang menjadi kelebihan karya visual kali gitu ya Pak? Betul, saya kira gini ya, produk-produk foto dan film pendek ini kita perlu amplifikasi ya, bukan hanya di level Indonesia ya, tapi bahkan dunia. Mungkin bisa nanti diterjemahkan dengan bahasa asing ya, Arab, Inggris, yang tentu bisa dijadikan sebagai contoh buat negara lain bahwa Indonesia ini punya keunikan moderasi yang bisa ditiru gitu. Jadi saya kira kita punya pemahaman ke depan gitu bahwa Indonesia bisa dijadikan sebagai role model bagi bagaimana sih membangun peradaban yang maju ini dengan menghargai terhadap perbedaan, toleransi gitu. Dan saya yakin Indonesia mampu untuk itu, dan sekarang ini saya kira kecenderungan untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat moderasi itu sudah nyata gitu ya, karena banyak negara lain yang bahkan sekarang sudah istilahnya studi banding ke kita ya terhadap ini. Dan menurut saya perlu untuk bisa kita terjemahkan dalam bahasa asing yang mampu untuk memberikan wacana kehidupan dunia itu menjadi lebih tertib, lebih damai gitu ya, nggak seperti yang di belahan di beberapa wilayah yang hanya isinya konflik aja, hanya urusan perbedaan agama. Iya. Indonesia luar biasa berarti ya. Oh iya. Iya. Ini saya keinget juga, ini ada lomba kita kan film pendek yang durasinya 5 sampai 7 menit ya, 5 sampai 7 menit. Ini
film semakin pendek semakin susah apa semakin pendek semakin gampang? Nanti. Iya sebenarnya semakin susah sih karena kita harus bertutur singkat padat ya kan, tapi nyampe itu kan lebih susah karena dibanding waktu yang terbatas panjang ya kan gitu. Jadi proses itu akan lebih susah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau bilang susah sama-sama susah sih sebenarnya. Gitu. Walaupun panjang kesulitannya beda lagi. Beda lagi gitu. Kalau film panjang itu enaknya kita bebas bercerita. Kalau buku ya kalau nulis novel bisa panjang-panjang, bisa tebel-tebel, suka-suka penulisnya kan. Tapi tantangannya kalau bikin film panjang adalah sama kayak bikin novel. Kita bisa ngajak penonton tahan sampai bab berapa nih gitu loh. Yeah. Bisa tahan sampai penonton sampai selesai nggak? Gitu. Film pendek, filmnya pendek. Tantangannya adalah ruang untuk berceritanya pendek sekali. Tapi buat ngajak orang nonton film pendek tuh nggak susah. Karena kita cuma minta waktu dia cuma 5 menit, 7 menit gitu kan. Intinya sih sebenarnya perbedaan terbesar antara film pendek dengan film panjang adalah kalau film pendek kita nggak perlu pusing soal latar belakang, nggak perlu pusing soal perkembangan cerita, kita bisa langsung fokus masalahnya apa, konfliknya apa, apakah ada solusi atau tidak, itu optional. Dan yang paling penting mungkin membutuhkan kuota yang ringan ya, kuotanya. Ketika nonton ya. Kuota internet. Kalau tadi dibilang soal tahun baru kan sebenarnya kalau saya bilang di dunia ini nggak ada yang benar-benar baru gitu. Nah baru itu kan biasanya karena kita nggak tahu atau kita tahu tapi kita nggak setahu itu gitu loh, nggak sedetail itu tahunya. Jadi cari kebaruan yang pada dasarnya itu sebenarnya bisa menarik untuk diceritakan tapi orang lain mungkin selama ini abai aja gitu. Kalau tadi kan sempat ada Mbak Sasa ya. Iya. Saya kenal Sasa itu waktu dia belum motret sama sekali. Saya waktu itu udah sempat belajar motret. Dia kalau motret tuh abis motret semua orang tunjukin tuh. Jelek sekali sih fotonya waktu itu ya. Cuman dia orangnya tekun ya. Dia orangnya tekun ya foto-foto. Bahkan dia pernah saya lihat di posting di Instagram itu adalah gimana sih mau bikin foto yang bagus. Kamu cari objek yang paling nggak menarik di rumah kamu, foto dari berbagai angle berhari-hari kalau perlu sampai ketemu angle yang tepat buat foto itu. Sampai bisa bercerita tentang angle itu. Intinya sih sama ya. Kalau kita mengenal apa yang kita mau ceritain, kita tahu persis apa yang kita mau ceritain, itu pasti secara nature juga pasti akan keluar sih itu. Iya, intinya penguasaan penguasaan eksplorasi materi ya. ide di awal lalu diterjemahkan ke dalam skrip dan macam-macam itu memang harus selesai dulu sejak awal gitu untuk teknis-teknis mengikuti. Ya, saya kira ada teman-teman ada yang bisa bantu ini Memilih pertanyaan? Memilih pertanyaannya di saya nggak banyak ini nih. Bisa sambil diminum? Sambil diminum. Biasanya sih kalau boleh share sedikit ya. Iya. Yang juga penting dalam sebuah film itu adalah audio sebenarnya. Sama ini yang sering diabaikan oleh banyak orang. Kita syuting tuh lampunya bisa banyak gitu loh, tapi mic-nya bahkan nggak nyiapin mic buat syuting gitu loh. Nah, buat saya dan ini juga sudah sering terbukti bahwa lebih baik punya film yang suaranya jelas ketimbang yang gambarnya bagus. Gambarnya bagus tapi kalau suara kita sama suara tetangga balapan gitu ya mau denger apa juga gitu. Orang susah untuk ngikutin ceritanya kalau audionya nggak bagus gitu. Kenapa? Maksud saya audio lebih ya minimal menurut Bang Ahsan gitu. Iya, karena audio itu lebih mudah diproses kita ketimbang kalau kita ngeliat visual. Kalau visual tuh kita kan bicara sama referensi pribadi nih. Buat saya merah itu artinya apa? Buat Bang Darius merah itu artinya mungkin bisa berbeda. Kopi yang sama-sama kita lihat artinya bisa berbeda gitu. Tapi kalau audio itu mostly biasanya lebih mudah untuk masuk ke dalam cerita. Contohnya bisa diaplikasikan sih, kayak kita nonton film horor nih. Coba aja matiin audionya. Serem nggak? Nggak ada judul gitu, nggak ada ya. Karena saya kalau ngedit juga kadang gitu, kayak kalau ngedit merem. Saya coba dengerin filmnya, kalau moodnya udah dapat, berarti potongannya udah pas gitu. Gimana? Jadi ini ngedit nih, potong. Nah ngeceknya tuh nggak ngelihat TV doang, tapi saya tutup mata saya gitu kan, sambil dengerin. Kalau misalnya tektokannya udah enak, berarti motongnya udah benar gitu. Ya saya juga kalau misalnya lagi ada kerjaan nih bikin konsep ide cerita gitu kadang udah tahu nih kayak ini lagi saya jabat nih salah satu perusahaan pemerintahan juga gitu kan bikin film pendek buat kampanye mereka ini harus bikin touchy jadi kita bikin cerita itu saya harus dengerin dulu nih lagu yang musik-musik yang sedih biar saya bisa masukin gitu loh. Ketika nyusun skrip kan
ya lokasi, adegan, kan nggak ada audio ya? Ya, moodnya kan bisa dicari dari. Ya, moodnya kita bangun sih itu mau sesayat-sayat, sesatir apa nih mau dibikin gitu loh. Kayak misalnya saya lagi ngedit film temanya 70-an. Ya, ketika saya ngedit film, lagu yang saya dengerin iya, musik 70-an. Iya. Biar feel-nya dapat. Kalau perlu pakai bajunya juga 70-an gitu. Iya. Saya kalau lagi ngedit film temanya orang Papua gitu. Ya tiba-tiba logo saya bisa kayak orang Papua gitu loh. Film yang saya syutingnya kan, waktu saya pernah bikin film syutingnya di Wamena. Waktu itu direkturnya minta saya untuk ikutan ke sana gitu kan, karena emang jadwal juga pendek. Yang saya lakukan dari sana saya nggak ngedit. 3 hari pertama saya nggak ngedit. Jadi Jalan-jalan aja keliling di sana, kenalan sama orang sana, ngobrol gitu. Yang lain syuting saya jalan-jalan, makan sama orang sana, kenalan sama orang sana. Jadi tahu ketika cara di Papua itu cowok sama cowok pegangan tuh wajar. Tapi kalau cowok sama cewek, saya hampir nggak belet mereka pegangan itu. saya banyak ilmu barunya jadi Pak Tobib. Saya membayangkannya itu yang modelnya begitu itu cuma aktor. Enggak juga. Iya makanya saya tapi make sense betul ya bahwa editor itu kalau orang yang memfinishing dia harus juga dapat Harus feel-nya. punya film. Saya pernah ngobrol waktu itu dengan pemain. Saya nanya ada gimana, lu kalau mau syuting gimana gitu ya, dia dipelajarin gitu kan, bahkan kalau perlu nyoba-nyoba segala macam. Saya bilang di editing juga kami melakukan hal yang sama. Kami juga berusaha mempelajari budayanya, mempelajari logatnya dan segala macam. Kayak apa sih rasanya disakitin sama pacar sama disakiti sama teman tuh 2 hal yang berbeda gitu. Iya. Itu kan harus yang kita bisa ngerasain juga kan itu. Dan itu apa namanya ketika kita mengalami betul atau merasakan betul itu akan tergambar, Terlihat orang akan sekali. dapat message-nya akan sampai Yes. ke dalam editing dan Exactly. Kalau saya selalu bilang bahwa bedakan antara menyampaikan pesan sama menyampaikan cerita. Ketika menyampaikan pesan yang disampaikan hanya informasi, ya kan? Kalau menyampaikan cerita ada emosi di situ. Nah emosinya juga harus deliver ke penontonnya. Kalau emosinya nggak nyampe ke penontonnya itu yang bikin filmnya jadi membosankan. Kayak bla 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 gitu, orang ngomong doang. pesan dan cerita. Bedanya ya menyampaikan pesan sama menyampaikan cerita. Kamu menyampaikan pesan ya tulis email aja lah cukup gitu. Ngapain bikin film? Atau tulis di blog mana gitu loh. Kalau mau bikin film ya harus make sure emosinya deliver. Nah kalau kitanya sendiri nggak punya emosinya nih, ya gimana mau cerita ke orang lain kan gitu loh. Iya betul. Ya ini apa teman-teman mungkin ada yang bisa bantu dari chat yang saya pantau di sini sih belum ada pertanyaan yang disampaikan gitu. Gimana? Ada? Iya, jadi wah kelihatannya sahabat religi dan semua coba menikmati betul diskusi tentang film dan mungkin banyak tips-tipsnya. Pas saya juga Pak Tobib, ini kita pengen tahu juga nih, Pak Tobib juga punya pengalaman di urusan-urusan keumasan dan segala macam, urusan-urusan pembuatan film, podcast dan macam. Bu, menurut Pak Tobib, film yang bagus? Kalau menurut saya, film yang bagus itu ya film yang bisa saya ingat dalam apa ya, dalam ceritanya membuat saya menjadi ingat dan dari cerita apa yang dia paparkan di dalam film itu bagus itu. Tapi ketika saya begitu selesai terus saya lupa ya itu berarti nggak bagus. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa itu kan dipengaruhi oleh apa yang kita lihat tadi. Gitu. Dan tentu tadi saya setuju banget ya dengan apa yang dikatakan bahwa paling tidak itu suara itu harus jauh lebih baik dibandingkan misalnya gambar. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa indera pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah pendengaran. Betul sekali. Makanya kenapa diminta berbicara sama anak dalam iya itu ini? makanya kenapa kita anak-anak kita Sejak dalam seorang kandungan ibu itu ya? dalam kandungan seorang ibu yang hamil itu disuruh mendengarkan musik-musik klasik. Belum bisa melihat? Belum bisa melihat, tapi mereka mendengar gitu. Dan pendengaran itu bisa menjadikan dalam terminologi agama itu kita menjadi trans. Karena pendengaran. Trans, oke. Menjadi apa ya? Kita menjadi mencapai pada puncak transendensi diri kita hanya karena kita mendengar. Makanya dalam tradisi sufi itu kan bisa mencapai pada tingkat kesadaran tertinggi itu dengan mendengarkan musik.
musik-musik yang kayak apa namanya whirling dervish itu ya, yang dilakukan oleh Rumi dan lain-lain. Dan setiap tradisi agama punya bahwa mendengarkan musik itu bisa mempengaruhi terhadap transformasi jiwa kita. Dan itu sangat menarik gitu ya. Makanya hati-hati pendengaran kita itu digunakan supaya kita nggak sering play, nggak sering, karena kita nggak akan pernah bicarakan orang kalau kita nggak pernah mendengar. Makanya baik-baik telinga kita itu untuk digunakan. Kalau tadi dibilang film yang bagus itu film yang diingat gitu kan. Ya karena memang film bagus adalah film yang bisa masuk ke alam bawah sadar penontonnya. Betul. Nah, visual itu sangat susah untuk ngajak penonton masuk dalam alam bawah sadar. Kenapa? Karena banyak sekali yang dia harus lihat, banyak yang harus dia cerna segala macam. Kayak misalnya ini kenapa gambarnya begini, ini kenapa ada gambar itu. Tapi kalau audio itu kita nggak punya filter. Apa yang kita dengar itu udah kita dengerin aja. Bahkan ada beberapa suara-suara kecil yang kayak misalnya kalau pernah dengar white noise gitu kan. Suara sebenarnya kita nggak dengar ya, kalau secara detail kita nggak dengar. Tapi kalau ketika suara itu ada, tidur kita bisa lebih nyenyak gitu. Kayak ada orang yang AC-nya berisik nih. Ketika AC-nya dibenerin, harusnya kan lebih nyenyak tidurnya. Ternyata malah nggak bisa tidur karena suara itu hilang gitu. Iya. Kita dapat luar biasa. Maksud saya ada pendasaran dan memang secara teori itu audio itu gitu ya Bang Darius ya? Iya lah, karena kayak saya sendiri kebetulan Batak nih, ketika saya di rantau, ketika dengar serunai Batak itu bisa mewek langsung. Mengembalikan memori terhadap mengembalikan dulu kecil tuh gimana gitu. Jadi terus langsung ingat flashback kayak zaman kecil sama bokap gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak wah itu dan itu agak susah kalau misalnya kita melihat sesuatu yang kaitannya dengan kampung halaman. Ya, kurang. Iya, maksudnya agak kurang gitu ya. Kurang. Dibanding audio suara, tadi itu misalnya audio itu lebih nusuk lah, istilahnya lebih dapat gitu feel-nya. Salah satu yang juga lupa bahwa salah satu unsur audio adalah dialog ya. Dialog itu juga penting. Salah satu film yang bagus adalah ketika kita bisa nginget dialognya apa aja. Ingat nggak dialog ini dari film apa? Ketika sampai orang ingat dialognya seperti apa, itu berarti filmnya udah sangat mengena di penontonnya. Ini dia. Ada beberapa pertanyaan ini sudah dibantu oleh teman-teman. Misalnya ada yang bertanya musik atau sound apa yang bisa dimasukkan ke dalam film? Musik yang kita punya izin dari pemiliknya. Oke, itu penting tuh ya. Itu nggak ada nego itu. Tapi bukan berarti harus bayar ya. Yang free juga memang free juga tapi ada harus ya. dipastikan bahwa izinnya ada. Karena percuma kita mengaku beragama kalau kita ngambil punya orang nggak izin kan. Jadi nggak moderat ya. Jadi nggak moderat ya. Iya. Tapi ini ada juga lanjutannya nih. Lalu katanya ada film bisu tanpa bicara. Betul. Nah, itu terkaitannya dengan audio gimana? Tetap ada audio kan? Tetap ada suara-suara di situ, ada atmosfer, ada musik, ada suara angin, ada suara macam-macam, ada suara tetap kita bisa. Kecuali kalau film bisu zaman dulu ya. Dulu film bisu karena teknologinya belum ada. Bukan belum ada teknologi audionya, tapi belum ada teknologi yang punya. Jadi audio sama video itu, gambar sama suara punya player sendiri-sendiri itu. Nah, belum ditemukan teknologi yang punya kecepatannya sama. Film bisu tuh kayak dulu tuh kita tahu apa namanya? Charlie Chaplin. Ya. Audionya ada ya, cuma mungkin dialognya yang nggak ada. Nggak, memang tidak ada audionya karena memang teknologi saat itu belum punya kamera waktu itu belum bisa merekam dengan speed yang sama. Jadi kan pakai engkol kan. Kadang speednya kencang, kadang speednya pelan. Sementara audio speednya udah konstan tuh. Kalau kita dengerin suara audio yang kayak baterai mau habis kan kayak kalau dulu zaman kaset ya, ada kayak ngelewat-ngelewatnya gitu. Nah, kalau speednya beda, yang satu jalannya duluan, satu jalannya belakangan kan jadinya suaranya nggak sync ya. Nah, kalau film itu sebenarnya sekarang itu yang lagi tren jadi fashion film namanya. Apa itu? Fashion film itu dia tanpa dialog tapi melakukan adegan-adegan yang seperti di film gitu loh. Tapi kita bisa mencerna semua maksud dan tujuan dari adegan itu, tapi mereka tanpa dialog. Karena itu banyak di fashion film. Bahkan udah ada kayak festivalnya juga kalau di luar. Jadi kayak campaign sebuah brand gitu-gitu. Dalam tingkat yang lebih lanjut, bahkan beberapa film yang kelasnya festival menggunakan sedikit sekali dialog, lebih banyak gerakan. Tapi memang penontonnya biasanya lebih spesifik ya. Kalau ngomong soal orisinalitas,
ini kan ini ada juga pertanyaannya. Saya kira pertanyaan besarannya adalah apa yang dimaksud dengan karya orisinil? Pak Tobib. Iya, karya orisinil itu karya yang dibuat oleh apa ya? Iya, asli lah gitu ya. Orisinil kan asli mananya ya. Tidak ada ciplakan, tidak ada. Tapi kalau di apa? Saya nggak tahu ya di dunia film itu. Kalau diinspirasi itu nggak tahu itu seperti apa. Saya nggak begitu paham. Kalau misalnya film pendek ini diinspirasi dari sebuah film ini gitu. Nggak tahu itu kategori asli atau tidak gitu ya. Saya tidak terlalu paham ya. Nah, tapi yang jelas bahwa asli itu ide-ide yang dibangun ya itu berasal dari satu karya yang dibuat sendiri ya, tanpa ada pihak yang merasa bahwa itu menjadi bagian haknya yang perlu yang dilanggar. Sehingga ya bagi orang yang ingin membuat film moderasi beragama ini ya perlu mencermati bahwa ada ide-ide dasar yang dibangun bahwa itu adalah karya yang murni dibuat oleh mereka gitu. Meskipun kadang-kadang antara satu ide dengan ide yang lain itu kan bisa mirip ada sekali ya. memiliki kemiripan, tapi kan ada penilaian-penilaian tertentu yang mungkin bisa ya. Soal plagiasi dalam sebuah tulisan kan sebenarnya bisa dibilang nggak ada sih orang yang bermula dari ruang kosong. Iya benar-benar gitu ya. Kecuali memang dia punya daya linuwih yang mampu untuk mengekstrak terhadap satu pengetahuan gitu ya. Tapi kalau saya kira film itu kan dia belajar dari film yang lain juga kan, inspirasi gitu ya. Film itu bidang seni yang paling rakus sebenarnya, karena semua dipelajarin kan. Peran kita pelajarin, kimia kita pelajarin, fisika pelajarin, psikologi kita pelajarin, bahasa. Kimia di mana? Dulu kan film kimia, chemical kan dulu. Oke. Orang bikin ledakan-ledakan itu, bikin lampu kan juga semua ada unsur kimianya kan. Oke. Iya, kalau orisinil ini maksud saya kan gini, ini kaitannya dengan lomba ini pasti berkaitan dengan orisinalitas. Semua lomba pasti ada ngomong sesuatu konsep soal sesuatu yang baru. Orisinil gitu, baru orisinil, yang genuine gitu. Nah itu kayak apa orisinal? Jadi sebenarnya sih kalau pepatah bilang selama di bawah matahari nggak ada yang original. Oke. Jadi sebenarnya itu udah penggabungan dari referensi dan pengamatan. Karena kita punya satu, ketika bikin film ada estetika. Itu aja udah membuat sama sebetulnya. Kayak apa? Estetika itu kayak framing, wide shot, long shot, komposisi, backlight, itu udah membuat kita sama sebetulnya gitu loh. Nah mungkin tinggal terlihat original karena mungkin isu yang kita angkat atau tema atau cerita yang jarang diangkat orang gitu loh. Itu mungkin akan terlihat original. Tapi memang ya kalau menurut saya pribadi sih sah saja kalau inspiring, karena kita selalu proses belajar gitu kan, gitu. Karena yang mungkin yang sekarang pun besar juga dia belajar dari inspiring film orang gitu loh, gitu. Malah kayak kita dari bayi merangkak kan melihat, belajar, ya kan. Inspirasi itu kan bukan plagiasi. Iya. Iya, bahkan ada yang bilang bahwa great artist still nggak tahu ya, lupa. Maksudnya pada dasarnya kan nggak ada yang benar-benar baru ya. Jadi selama itu tidak menjiplak, karena menjiplak itu kan kita ngambil karya orang lain, kita copot labelnya, kita tulis itu nama punya kita. Nah itu adalah suatu hal yang jelas-jelas menjiplak ya, atau mencuri ide yang kita tahu itu ada copyrightnya gitu. Kalau kayak sekarang ini di film yang lagi lumayan kenceng adalah bisnis IP ya, jadi intellectual property. Ketika George Lucas bikin Star Wars, dia nggak jual tuh IP-nya. Karena dia tahu ini akan bisa dijual sampai kapanpun gitu. Semua produk turunannya Star Wars itu akan hasil penjualnya akan lari ke dia. Nah, selama kita tidak melanggar propertinya, tidak melanggar copyright dari punya orang tertentu, maka sih supposed to be ya sah saja. Selama kita nggak, inspirasi itu jelas-jelas adalah suatu hal yang baru. Tapi kalau remake atau membuat film yang sama itu berarti kita harus punya izin dari ide film tersebut misalnya. Oke. Bahkan kalau audio itu, kalau misalnya kita ada di YouTube itu kan juga sebenarnya ada algoritmanya sendiri tuh ya. Dia bisa deteksi di frekuensi berapa persen, dia pasti nge-ban itu kalau misalnya dia betulan didaftarkan sebagai copyright gitu yang bukan free.
Nah, ini ada lagi yang tanya soal penggunaan bahasa daerah di dalam produksi film ini. Menarik sekali sih. Gimana? Akan sangat menarik ya, karena itu akan semakin menunjukkan bahwa negara kita ini adalah sangat beragam. Saya akan lebih suka nonton film orang dari Papua bicara bahasa Papua ketimbang orang di syutingnya di Papua yang main orang Papua tapi bahasanya bahasa Jakarta. Itu buat saya akan jadi aneh gitu ya. Kebetulan kita punya teman-teman di Banyumas yang tiap tahun bikin film dan semua filmnya bahasanya ngapak. Nggak ada yang nggak ngapak, dengan bahasa lokal juga, ada yang bahasa lokal ada yang bahasa Indonesia. Minimal kalau nggak mau bahasa daerah pakai logatnya harus si daerahnya itu. Dan kalau dapat film, kalau mau bikin film seperti itu ya mau nggak mau subtitle jadi wajib. Iya, karena saya nggak paham. Catatannya subtitle ya. Ada bahasa asing, bahasa daerah itu boleh digunakan, cuman mungkin catatannya harus ada subtitle. Harus ada, supaya kita bisa paham maksudnya apa kan itu. Meskipun bahasanya kita nggak ngerti, balik lagi emosi itu kita bisa rasain kan. Kita tahu orang lagi marah, lagi sedih dari bahasanya. Anak-anak nggak ngerti bahasa Inggris nonton film kok bisa happy aja gitu. Ya karena ada emosi yang terdeliver juga dari situ kan. Iya ya. Saya membayangkan aneh juga gitu di apa namanya. Ya benar di lingkungan Papua gitu, syuting di mana gitu misalnya di Papua tapi kemudian ngomongnya lo gue. Tapi kalau memang itu terjadi di sana dan itu satu hal yang unik untuk diangkat ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Oke, sudah kurang 1 jam lebih apa namanya kita live Instagram ini, lalu kemudian sudah membincang banyak hal. Sahabat religi juga tadi sudah beberapa mengirimkan pertanyaan, lalu kemudian saya sampaikan pertanyaannya. Saya kira ini sudah di 5 menit terakhir, Pak Bang Ahsan, Bang Darius, Pak Tobib. Saya kira untuk closing statement, Pak Tobib. Iya, jadi gini, closing statement saya adalah bahwa buatlah film yang bisa memberikan pesan tentang kehidupan keberagaman di Indonesia itu lebih bisa dijadikan sebagai contoh dan memperkaya literasi bagi masyarakat untuk bagaimana kita hidup rukun, damai, toleran, dan kita menghargai terhadap perbedaan. Itu jauh akan sangat dikenang oleh masyarakat dan saya kira nanti akan memiliki nilai, kalau dalam istilah kita itu ya menjadi sedekah jariah buat para pembuat ya. Yang sedekah jariahnya dalam bentuk film ya? Dalam bentuk film, iya. Dan itu nanti pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Nah ini sedekah jariah dalam bentuk film. Ya. Bisa abadi itu Pak ya? Bisa abadi, karena itu mengajak orang dalam hal kebaikan. Iya. Terima kasih. Darius, Bang Darius. Ya. Proses tenor. Iya, paling ya kalau menurut saya sih ya bikin aja, ya kan. Karena ini sebuah proses, setiap orang beda-beda prosesnya. Nah nanti, tapi kan sembari jalan nanti semua kan bisa belajar dan bisa juga menambah juga, dan tentunya harapannya kan ini menjadi banyak film-film yang menjadi literasi ya, terutama dari kearifan lokal yang kita ada, karena kita terdiri dari ribuan pulau, bahasa dan lain-lainnya, dan tentunya ini untuk memperkaya kita, dan satu juga tujuannya dari kita hidup damai di Indonesia gitu sih. Oke. Makasih banget. Ya, saya berharap saya bisa ngeliat film-film yang personal yang punya keunikan-keunikan. Saya lebih suka ngelihat keunikan ketimbang perbedaan ya, bahwa ini adalah moderasi beragama, temanya sangat-sangat menarik, sangat-sangat luas, bisa kita sehari-hari. Jangan terlalu pusing dengan hadiahnya, karena ada seperti yang dibilang sama Pak Tui bahwa ada hadiah yang lebih besar daripada uang itu, bahwa ini akan jadi amal jariah yang abadi gitu. Betul. Semakin banyak film yang dibikin, semakin banyak orang yang nonton, meskipun nggak cuma di acara kita. Kalau semakin banyak di-share, semakin orang lebih paham apa itu moderasi beragama. Saya pikir akan membuat kita semakin nyaman tinggal di Indonesia itu. Iya. Sedekah jari. Artinya kalau sesuatu yang bermanfaat akan sedekah jariah akan terus mendatangkan pahala. Kalau yang jelek, yang kemudian menyesatkan, itu juga akan jadi dosa jariah. Terima kasih sahabat religi sudah menyaksikan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para calon peserta terutama. Tapi semoga ini juga bisa membuka wawasan kita soal apa itu film pendek, apa itu moderasi beragama. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.
Bye.